kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila wa warzuqna tinabah. Allahumma rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan kita semua mendapat keselamatan dan ridho di yaumul akhir ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Jawa Barat, yang terhormat rekan-rekan guru sejawat di SD Jawa Barat yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya di sini selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Cianjur akan menyampaikan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang disiplin atau budaya positif yang saya lakukan. Pada kesempatan hari ini Bapak dan Ibu bisa dilihat di monitor. Nah, di sini dalam budaya positif tersebut ada beberapa hal yang harus kita pahami, diantaranya yaitu konsep inti budaya positif. Nah, dalam konsep inti budaya positif ini, pertama adanya perubahan paradigma belajar. Kita perlu mengetahui konsep intinya. Ada perubahan paradigma belajar. Kemudian selain perubahan paradigma belajar, ada juga disiplin positif. Kemudian setelah disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas dan setia restitusi. Nah, konsep inti budaya positif ini perlu kita laksanakan dan terapkan dalam kegiatan pembelajaran ketika kita menghadapi siswa. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, pertama yaitu tadi pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru di sini, pembelajaran paradigma itu memfokuskan peserta didik sebagai pusat, ya, sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran melalui rencana siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Intinya dalam pembelajaran di paradigma baru tersebut, salah satunya kita berfokus kepada murid sesuai dengan dimana kita itu difokuskan di guru Merdeka ini adalah profil pelajar Pancasila. Intinya kita harus fokus kepada murid, bukan murid berfokus kepada kita, tapi sebaliknya kita berfokus kepada murid. Itu di pembelajaran baru sesuai dengan P5 atau profil pelajar Pancasila. Selanjutnya dalam pembelajaran paradigma baru tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu yaitu minkonsepsi tentang trio kontrol. Konsepsi tentang trio kontrol di sini, di mana tadi kita berfokus kepada murid. Pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Kita harus bisa mengontrol murid, di mana
kita menghadapi murid tersebut ada beberapa macam, ya, ada beberapa macam. Nah, itu perlu kita pahami dalam hal kita mengontrol murid. Di mana kita menghadapi murid itu ada murid yang biasa-biasa saja, ada murid yang cerdas, ada juga murid yang terbelakang dari beberapa macam hal. Nah, hal tersebut itu perlu kita kontrol. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Intinya nanti akan kembali ke titik terakhir, yaitu segitiga restitusi. Di mana ketika kita menghadapi siswa tersebut, salah satu penyelesaian masalahnya itu adalah ke segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, di sini ada cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi di dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada beberapa pandangan. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Akan tetapi dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu melakukan hal sesuatu dalam kegiatan pembelajaran itu kita harus tahu latar belakangnya. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian di stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kembali lagi kepada diri kita masing-masing dalam hal mengontrol. Kemudian di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu kembali ke tadi. Jadi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kemudian dalam stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tetapi di teori kontrol tersebut kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir di stimulus respon itu model berpikir menang atau kalah. Tetapi dalam teori kontrol model berpikir itu menang-menang. Jadi tidak ada, intinya tidak ada yang salah, semuanya betul, gitu ya, semuanya betul. Tidak ada yang salah, semuanya betul. Kemudian tadi dalam penerapan disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini kita harus memahami bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai apa yang diyakininya. Jadi disiplin ini kita belajar dalam proses belajar itu sesuai dengan keyakinan apa yang kita ketahui, apa yang kita yakini. Nah, dalam disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau imbalan. Kemudian sebagai pendidik, kita sebagai pendidik di sini tujuan kita itu diantaranya adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya sama tujuannya. Intinya kita dalam hal kegiatan pembelajaran dimanapun kita berada, intinya kita itu menginginkan bahwa anak didik kita itu memiliki nilai-nilai kebaikan dan ingin menjadi menuju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nah di sini tadi kita menuju ke disiplin positif ada beberapa nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan
Contoh nilai kebaikan institusi atau organisasi. Profil derajat Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan hal yang paling utama. Kemudian dan berakhlak mulia. Kemudian berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi semuanya itu terangkum dalam P5 atau profil derajat Pancasila. Kemudian di Ibo Primary Care Program. Di sini ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir ada keterampilan hidup atau life skill. Semua anak, semua orang pasti mempunyai keterampilan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan di dalam keterampilan hidup di sini kita dapat dipercaya lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Intinya yaitu tadi tidak ada yang salah, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi ketika kita melakukan sebuah konsep dengan nilai-nilai disiplin positif, jadi ketika anak melakukan hal-hal sesuai dengan kemampuannya, kita itu tidak boleh langsung menyalahkannya, tetapi kita harus menelaah terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Dalam hal kebutuhan dasar manusia ini, intinya segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh kegiatan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, dari kebutuhan dasar manusia tersebut ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu diantaranya 5 kebutuhan dasar manusia tersebut diantaranya pertama bertahan hidup. Ya. Dalam hal bertahan hidup di sini intinya makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Atau ini yang kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok. Kemudian yang keduanya kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima diperdulikan, kemudian berbagi, kerjasama, bagian dari kelompok. Intinya di sini ketika anak melakukan hal-hal di luar nalar kita, itu intinya mereka itu memang perlunya kasih sayang atau ada hal-hal yang perlu kita pahami. Kemudian yang ketiga penguasaan. Penguasaan di sini terdiri dari harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, itu penguasaan. Kemudian yang keempatnya kebebasan. Kebebasan terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri, dan yang terakhir adalah kebebasan. Jadi ada kesalahan menulis. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Yang keempat kebebasan dan yang terakhir adalah kebiasaan. Yang terdiri dari bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia itu ada motivasi perilaku manusia. Di antaranya motivasi perilaku manusia di sini branding. Branding ini hampir sama ketika konsepnya dengan penjualan. Branding berarti harus diiklankan untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Kemudian yang kedua marketing, motivasi intrinsiknya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika anak diberi motivasi, diberi penghargaan dengan kata-kata yang bijak, mereka itu pasti akan termotivasi, akan merasa dihargai. Kemudian yang ketiganya income report adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Sehingga ketika dari motivasi ekstrinsiknya itu akan timbul motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya di sini ada hukuman. Ada hukuman. Hukuman di sini tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, di sini hukuman tersebut ada juga konsekuensi. Konsekuensi adalah terencana, sepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Intinya adalah titik terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini restitusinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika murid melakukan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak baik, mereka itu akan seperti tadi ketika diberi penghargaan atau motivasi, mereka itu akan berpikir ya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Intinya kita pun harus banyak berkomunikasi dengan murid, karena di sisi lain ketika murid melakukan hal-hal yang kita tidak harapkan, mereka itu punya alasan tertentu. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di 5 posisi kontrol guru tersebut ada yang menjadi penghukum, ada yang menjadi penghukum, kemudian guru tersebut ada juga yang menjadi pembuat rasa bersalah. Ya. Kalau menghukum yakin berarti bisa fisik atau psikis ya dalam hal penghukumannya. Itu bisa biasa kita lakukan ketika murid melakukan hal-hal atau di luar nalar kita. Kemudian yang kedua, di posisi kontrol guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Intinya mereka ini supaya berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Guru itu akan sebagai teman. Kemudian yang keempat, memantau. Kalau berteman sebagai teman itu seolah-olah anak dengan guru itu tidak ada sekatnya. Jadi intinya untuk berkomunikasi dengan baik. Kemudian pemantau. Pemantau di sini itu akan bisa dilakukan oleh guru ya, oleh guru di mana ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, yang diharapkan oleh kita itu, yang diharapkan terutama dalam hal pendidikan guru penggerak, di mana pendidikan guru penggerak itu ada sebenarnya itu bergerak dan menggerakkan. Intinya adalah yang terakhir, kita itu harus menjadi guru yang sebagai manajer, di mana guru sebagai manajer itu tidak menghukum begitu saja ketika murid melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan. Kemudian pembuat merasa bersalah itu pun bisa dilakukan. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Jadi dari keempat posisi kontrol tersebut itu harus disatukan dalam satu poin, yaitu manajer. Ketika menjadi seorang manajer, maka murid akan bisa merasa dihargai dan juga termotivasi. Contoh di sini kasusnya. Nah, di sini kasusnya siswa tidak memakai sepatu pas upacara bendera. Ini salah satu contoh kasus yang diberikan contoh. Nah, kalau sebagai penghukum, kita pasti yakin kita kepada siswa itu, misalkan si A, kamu silakan hormat bendera selama 1 jam. Berarti itu posisi kita itu, posisi 5 kontrol itu sebagai penghukum. Atau siswa disuruh push up, ya, disuruh push up, atau hal-hal yang bersifat tindakannya itu fisik atau psikis. Itu adalah sebagai penghukum. Jadi langsung aja siswa tersebut ditindak. Itu 5 posisi kontrol
kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian kalau posisi gurunya itu sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kalau pembuat merasa bersalah di sini, guru tersebut atau pendidik tersebut berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu dan bapak. Jadi seolah-olah si guru tersebut atau pendidik tersebut itu merasa bersalah. Nah, dengan posisi tersebut membuat merasa bersalah, mereka itu akan termotivasi. Intinya, saya itu sudah melakukan hal apa yang tidak diperbolehkan. Di mana hari Senin itu harus memakai sepatu ketika upacara berjalan. Kemudian ketika posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, kalau posisi kontrol sebagai teman di sini dari mulai kalimatnya bisa kita lihat dan bisa kita dengar. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi intinya murid itu tidak langsung kita bentak, tetapi dengan kata-kata yang bijak, dengan kata-kata yang baik, di mana kita sebagai teman, ya, sebagai teman dengan murid tersebut, yaitu dengan kata-kata, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu kali ini ya, sudah tidak apa-apa lagi, jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi sebagaimana murid dengan guru atau guru dengan muridnya itu dalam berkomunikasi itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau, di sini kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Pada upacara nanti pakai sepatu jangan diulangi lagi. Karena dalam upacara ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Ketika murid melakukan hal yang tidak diharapkan atau melanggar aturan yang sudah berlaku, maka ketika posisi kontrol guru sebagai pemantau, kita harus memberitahukan kepada murid tersebut. Dan yang terakhir yang harus kita laksanakan adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu kata-kata yang dilontarkan kepada murid tersebut. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, hal-hal ini dalam hal posisi kontrol sebagai manajer di sini, itu intinya kita adalah ke titik terakhir, yaitu segitiga diskusi. Jadi mencari permasalahan itu, apa permasalahannya, kemudian dikembangkan dan langsung dieksekusi. Tidak lagi seperti tadi kalau sebagai penghukum itu tidak, si murid tidak ditanya kesalahannya apa, kemudian kenapa kesiangan, misalkan kenapa tidak memakai sepatu pas upacara bendera, langsung saja dihukum. Nah, intinya kita harus sebagai manajer harus melihat dari beberapa posisi. Nah, salah satunya yang harus dilaksanakan dalam hal tindakan supaya membiasakan budaya positif itu adalah pembentukan keyakinan kelas. Nah, dalam hal pembentukan keyakinan kelas di sini pun sama dalam hal pembentukan. Kenapa kita itu harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Bapak dan Ibu pasti tahu antara perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Yang namanya peraturan, apa perbedaannya dengan keyakinan? Coba. Perbedaan dengan antara keyakinan dengan peraturan. Yang membedakannya apa? Peraturan dibuat oleh satu orang dan Ya. harus dipatuhi oleh semua siswa. Kalau keyakinan atas kesepakatan bersama. Ya, betul. Jadi yang namanya peraturan itu sudah kita dibuat, misalkan di sini oleh bapak kepala sekolah dibuat bahwa hari Senin itu setiap upacara bendera harus memakai sepatu dengan seragam yang lengkap. Itu langsung dikeluarkan oleh satu orang, yaitu kepala sekolah atau wali kelas. Tetapi yang namanya keyakinan itu hasil dari gagasan atau ide-ide dari siswa tersebut, dari murid tersebut, itu dikumpulkan. Caranya banyak yang bisa kita lakukan, seperti yang sudah saya laksanakan ketika di kelas 6, kemudian
kemarin di kelas 5. Biasanya itu pembentukan keyakinan kelas itu dilakukan di awal tahun ajaran baru ataupun setiap kali pembelajaran itu boleh misalkan ada yang perlu diperbaiki atau diganti keyakinan kelasnya, itu juga bisa dilaksanakan. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal secara menyeluruh. Kemudian kedua adalah pernyataan positif, kalimat-kalimatnya juga positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, Jadi ketika mereka melanggar ketika kegiatan pembelajaran, mereka akan mengetahui yang konsekuensinya. Karena itu mereka yang membuat, ketika mereka melanggar, mereka akan meyakininya bagaimana cara melakukannya. Tidak langsung kita hukum. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Itu pun disesuaikan. Jadi antara sekolah satu dengan sekolah yang lain itu pasti beda. Setiap keyakinannya, setiap pembentukan keyakinannya, kemudian keyakinan kelas pun sama. Setiap kelas dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu memiliki keyakinan kelas yang berbeda-beda. Kenapa? Karena itu hasil dari gagasan ide pokok murid. Kemudian semua warga sekolah itu dilibatkan ketika membuat keyakinan kelas. Semuanya dilibatkan, tidak ada yang tidak dilibatkan. Kalau peraturan itu hasil dari seseorang, misalkan dari kelasnya langsung membuat peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu yang membuatnya itu adalah seluruh dilibatkan ketika membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada ketika setelah kita membuat keyakinan kelas tersebut, tadi ketika menghadapi permasalahan ada segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi di sini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, intinya ketika kita itu tujuannya sama, menginginkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu tujuan utama kita itu supaya murid itu mandiri dan bertanggung jawab. Salah satunya supaya kita menjadi seorang manajer, yaitu harus memahami segitiga restitusi. Nah, dalam hal segitiga restitusi di sini, pertama yang harus kita laksanakan adalah yaitu menanyakan keyakinan. Ketika murid melakukan hal kesalahan karena mereka yang membuat, maka tanyakan seperti tadi, apa yang ketika murid misalkan kita panggil ke depan, kita tanya, kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke depan, atau kenapa kamu bapak suruh ke kantor? Misalkan itu salah satunya menanyakan keyakinan, karena keyakinannya itu sudah dibuat sendiri oleh mereka. Kemudian setelah menanyakan keyakinan, itu menstabilkan identitas. Di sini dalam hal menanyakan keyakinan itu, baik langkah 1 dan langkah 2 dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kemudian dalam hal menstabilkan identitas, nah di sini mengubah identitas agar dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika melakukan kegagalan, tujuannya itu menstabilkan identitas itu supaya mereka itu menjadi orang yang sukses, orang yang sukses, yaitu yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah validasi kebutuhan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif. Cara-cara yang paling efektif di sini intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu salah satunya tadi. Jadi dari semua kegiatan ataupun kesalahan murid tersebut, yang kita inginkan itu adalah supaya murid mandiri dan bertanggung jawab. Itu yang perlu kita pahami itu adalah dalam hal penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini selanjutnya tadi dalam hal menstabilkan identitas. Nah, dalam hal menstabilkan identitas di segitiga restitusi tersebut, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses membuat
kesalahan. Contoh di sini berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Itu kalimat-kalimat yang kita bangun untuk menstabilkan identitas pada anak. Kemudian ibu atau bapak tidak tahu mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya dalam hal validasi tindakan yang salah. Dalam hal memvalidasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kalimat yang dilontarkan itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah itu memang perlu kita lakukan dalam hal membuat suatu permasalahan ada solusinya, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Dalam hal menanyakan keyakinan di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas itu? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu merupakan kata-kata tentang motivasi. Nah ini tadi dalam hal penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Hal tersebut di modul 1.4 menuju ke modul 2 saya sudah laksanakan atau penerapan segitiga restitusi. Bagaimana ini contoh? Salah satu contoh dalam hal penerapan segitiga restitusi. Salah satu contoh penerapan segitiga restitusi tadi yang dipermasalahkannya dan permasalahan ketika teman Citra tersebut mencontek hasil kerja kerasnya Citra, sehingga Citra tersebut akan merasa marah karena hasil kerja kerasnya itu dicontek oleh temannya. Nah dalam alur cerita tersebut Citra itu marah, kemudian bukan membatik meja ya, memarahi temannya. Nah hal tersebut memang secara tidak langsung itu harus kita tindak, tetapi kalau kita melihat ke tadi yaitu 5 posisi kontrol guru, yaitu bisa saja kita sebagai penghukum ya, bisa kita sebagai teman atau pembuat rasa bersalah. Juga kita sebagai yang terakhir yang paling baik itu adalah posisi kita itu harus menjadi seorang manajer. Nah, ketika menjadi seorang manajer tersebut, salah satunya ketika terjadi permasalahan dalam hal kegiatan pembelajaran, kita langsung berdiskusi dengan siswa tersebut. Nah, dalam hal berdiskusinya pun sama dengan menggunakan penyelesaian yaitu segitiga restitusi. Nah, dalam hal penyelesaian di segitiga restitusi tersebut, ya terakhir intinya dalam penerapan disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian,
profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu sesuai dengan apa tujuan dari standar pendidikan nasional. Nah, dalam hal penerapan disiplin positif ini bisa diterapkan oleh rekan-rekan dalam kegiatan pembelajaran. Namun dalam hal penerapan disiplin positif tersebut, kalau alurnya kita lakukan, kita laksanakan dengan pemahaman tadi, yaitu fokusnya ke penyelesaian dengan segitiga restitusi. Maka itu memerlukan waktu. Kemudian dalam hal memerlukan waktu pun sama, di penyelesaiannya itu perlu ketelitian terlebih dahulu dalam hal menyelesaikan permasalahan. Tetapi itu berbalik dengan kegiatan-kegiatan atau dengan kegiatan yang kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kalau kita melakukan penyelesaian dengan menggunakan metode segitiga restitusi tersebut, dengan kita sebagai lima posisi kontrol, memang kalau dijalankan alurnya itu akan lebih baik, tapi itu memerlukan tenaga yang ekstra, dikarenakan apa? Salah satunya kita tidak langsung gegabah dalam hal menyelesaikan permasalahan, tetapi diteliti terlebih dahulu. Kemudian kata-kata yang disampaikan pun sama, sebagai teman, ataupun kita sebagai posisi merasa bersalah, ataupun kita sebagai manajer. Yang perlu dilaksanakan memang dari 5 posisi kontrol tersebut, yang harus kita laksanakan yaitu di posisi sebagai manajer. Dalam hal menumbuhkan kita sebagai posisi manajer itu, memang semua pendidik pasti memiliki tujuan yang sama, tetapi itu memerlukan pemahaman yang ekstra dalam hal penyelesaian, terutama dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, itu yang bisa disampaikan oleh saya. Mungkin dari beberapa penyampaian tadi ada hal-hal yang bisa ditanyakan oleh rekan-rekan. Dari pemahaman saya dalam hal mempelajari di modul 1 dan di modul 2, terutama di modul 2 tentang disiplin positif dalam hal penyelesaian permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita sharing atau beberapa permasalahan, terutama di sekolah kita ya, di sekolah sendiri, itu di SDN Jawa Barat. Silakan Bapak atau Ibu yang akan bertanya, kita berbagi sharing dalam hal penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih Pak Firman yang telah memberikan kesempatan kepada saya khususnya dalam menanggapi atau perbincangan tentang budaya positif di sekolah. Nah, yang menjadi pertanyaan di sekolah kan penerapan budaya positif itu penting. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah penerapan budaya positif itu setiap ada masalah ataukah setiap waktu? Itu kan di sini dicontohi di ada yang ditayangkan di layar itu ada kasus citra yang dicontek itu hasil pekerjaannya. Nah, kemudian Bapak juga yang menanyakan tadi. Nah, apakah setiap ada kasus diterapkan di budaya positif itu, ataukah di setiap hari itu harus ada? Terima kasih Pak.
Dan terima kasih Pak Menteri sudah memberikan tanggapan di sini. Kita sama-sama belajar dalam hal penanganan murid, terutama dalam penerapan segitiga restitusi dengan lima posisi kontrol yang ada pada diri kita. Memang betul seharusnya, yaitu sudah saya katakan tadi, intinya kita itu harus ekstra itu di sana jelas. Jadi tidak semua permasalahan itu harus diselesaikan dengan posisi kontrol yang sama. Tetapi kan di sana alangkah lebih baiknya kita itu menggunakan posisi kontrol posisi guru itu sebagai manajer. Tapi kalau ketika kita melakukan posisi manajer di sana tidak semua permasalahan, memang semuanya harus diselesaikan. Di mana posisi kita itu sebagai posisi manajer. Tetapi kita melihat terlebih dahulu permasalahannya seperti apa. Ketika permasalahannya misalkan itu tidak rumit, kemudian kalau tadi yang dicontohkan itu kan menahan emosi anak itu kan tidak bisa mengontrol emosi, di mana mereka kita suruh supaya bisa saling menghargai. Di sisi lain itu memang bertolak belakang. Kenapa? Ketika temannya mencontek, itu kita harus saling menghargai. Memang bertolak belakang. Tetapi dalam hal penyelesaian di segitiga restitusi itu memang harus saling menghargai. Intinya kita harus memberikan pemahaman, tidak langsung melakukan tindakan di luar arah. Seperti tadi misalkan anak tersebut memarahi temannya atau melakukan hal-hal yang kita tidak harapkan. Intinya kita harus memberikan kepada anak supaya anak tersebut bisa mengontrol emosinya. Jadi boleh dari 5 posisi kontrol tersebut bisa kita lakukan. Yang tidak boleh itu ya tadi yang tidak boleh itu memang itu sering kita lakukan. Ketika anak bersalah kita posisinya sebagai posisi penghukum. Memang itu kembali lagi kalau kita diterapkan di lingkungan kita, di lingkungan belajar kita, dari 5 posisi kontrol tersebut, memang secara tidak langsung hal-hal tersebut itu sudah kita laksanakan. Seperti ketika saya sendiri belajar di guru penggerak, memang hal-hal yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari itu memang sudah dilaksanakan dan itu tercantum di pembelajaran calon guru penggerak, sudah tercantum. Cuman kita itu tidak terstruktur. Salah satunya ketika kita membudayakan positif, budaya positif salah satunya ketika masuk kelas. Ketika masuk kelas itu siswa berbaris di depan kelas. Itu kan bisa dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Itu kesepakatan bersama. Ya. Kemudian ketika melihat sampah berserakan itu pun sama. Itu sudah biasa kita laksanakan. Pagi-pagi anak-anak operasi semut, ya operasi semut. Nah, itu kan sama merupakan budaya positif. Sebetulnya hal-hal yang seperti itu sudah kita laksanakan dan kita praktekkan. Cuma ada pengembangan sedikit-sedikit yang perlu pemahaman yang lebih dalam sesuai dengan konsep-konsep yang diberikan oleh para pemerhati pendidikan, ya, terutama tujuannya pertama adalah sebagaimana yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Seperti kita memahami 3 poin: ingat sosok tulodo, ingat jowo kaso, tutuli handayani. Nah, 3 poin tersebut memang itu harus kita pahami dan serta lebih mendalam hal-hal yang seperti itu. Padahal dalam hal kegiatan sehari-hari memang itu sudah kita laksanakan seperti tadi 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Memang itu sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Intinya apa? Tujuannya sama, supaya murid tersebut menjadi murid yang
disiplin dan punya rasa tanggung jawab. Tetapi banyak berbagai macam cara yang perlu kita laksanakan. Nah di sini sesuai dengan konsep belajar Dewantara, intinya kita harus memahami terlebih dahulu 5 posisi kontrol sebagai guru, kemudian dalam penyelesaian masalahnya harus menggunakan segitiga restitusi. Jadi tidak langsung ditindak akan tetapi permasalahannya dipahami terlebih dahulu. Seperti itu. Mudah-mudahan Bapak tidak puas bisa mencari dan termotivasi. Ada yang lain? Dan mudah-mudahan ini ya bisa kita laksanakan. Cuma dalam penyelesaiannya itu memang perlu ya, karena tadi juga segitiga restitusi. Pertama kita harus menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, jadi tindakannya salah tentu, gimana supaya mereka tidak merasa tidak terbebani. Kemudian yang terakhir memang menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu apakah kamu itu sudah melanggar apa yang kamu buat. Jadi mereka itu akan berpikir sebagaimana tadi tujuannya kita membuat keyakinan kelas. Jadi ketika mereka berbuat dan itu sudah melanggar apa yang mereka sepakati bersama. Dan hal tersebut dalam hal keyakinan kelas bisa bisa saja dengan kata-kata yang bijak, yang mudah dipahami, tetapi dalam hal pempraktekannya itu yang lumayan perlu kegiatan yang ekstra ya, dalam hal pemahamannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu termotivasi, kemudian itu pun menjadi sebuah masukan bagi saya sendiri selaku calon guru penggerak. Dan di sini saya juga termotivasi oleh rekan saya sendiri, di mana sudah menyelesaikan calon guru penggerak di angkatan sebelumnya, dan itu memang memerlukan tindakan, kemudian memerlukan hal pemahaman dalam melaksanakan kegiatan, karena berbarengan dengan kegiatan kewajiban kita yaitu mendidik dan mengajar di sekolah. Nah hal tersebut memang itu perlu, dan semuanya itu harus diharuskan itu menjadi calon guru penggerak. Karena kebetulan di daerah kita atau Kabupaten Cianjur itu kalau setingkat SD itu belum ada sekolah penggerak. Kalau guru penggeraknya itu banyak, tetapi sekolah penggeraknya kalau tingkat SD sampai sejauh ini belum ada. Memang itu harus dilaksanakan. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dengan topik wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.